Kanal informasi dan inspirasi bersatu. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI hadir setiap Senin dan Jumat dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 pagi. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui line telepon 0362 24644 atau WhatsApp 0811 399 9790 dan media sosial RRI Singaraja. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Disiarkan langsung dari Jalan Gajah Mada 144 Singaraja, Bali. Selamat pagi pendengar, senang sekali saya Rizka Desiandra dapat menyapa Anda kembali dalam dialog Hai Bali Ken. Dan pagi ini kami akan mengajak Anda untuk berbincang terkait dengan isu-isu terkini yang ada di sekitar Kabupaten Buleleng tentunya. Dan kami juga akan hadirkan narasumber-narasumber yang nantinya akan memberikan komentar kemudian juga tanggapan-tanggapan dari pertanyaan ataupun atensi dari pendengar. Pagi ini kami akan mengajak Anda untuk mengetahui lebih lanjut terkait dengan opsen PKB, BBNKB, dan PAD untuk menjaga keseimbangan hak dan kewajiban. Kira-kira ada apa begitu ya dengan peraturan ini? Apakah memang ada kemudahan lagi untuk masyarakat? Kita akan membahas ini lebih lanjut bersama dengan Kepala UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah di Kabupaten Buleleng, Bapak Imade Rai Arta SEMM. Om Swastiastu Bapak. Om Swastiastu, selamat pagi. Terima kasih sudah hadir sebelumnya Pak, menyempatkan diri untuk menyapa pendengar RRI dan masyarakat Buleleng. Kemudian juga kita bersama dengan Ibu Luhmade Ernayani ya, selaku dari PT Jasara Harja Cabang Singaraja. Om Swastiastu Ibu, selamat pagi. Om Swastiastu, selamat pagi pemirsa RRI Singaraja. Iya, Ibu mungkin berkenan untuk lebih dekat dengan mic. Jangan jauh-jauh Bu katanya. Iya, dan selain ada Ibu Luhmade Ernayani, kita juga nanti akan berbincang bersama dengan Kepala Unit Regiden Polres Buleleng, Bapak Ibda Komang Agus Harmawan SH. Om Swastiastu Bapak. Om Swastiastu, selamat pagi. Salam Rahayu pemirsa RRI Singaraja. Ya, terima kasih sebelumnya sudah hadir Bapak. Kemudian juga nanti kita akan mengetahui terkait dengan penagihan pajak ini seperti apa sistemnya bersama dengan Bapak Kepala Bidang Penagihan Pajak Daerah BPKPD Kabupaten Buleleng, Bapak Gusti Putu Sudiana SEMAP. Om Swastiastu Bapak. Om Swastiastu, selamat pagi Mbak Rizka, selamat pagi juga para pemirsa Pro 1 RRI Singaraja yang tiang hormati. Salam sehat, rahayu untuk kita semua. Iya baik, terima kasih Bapak sudah hadir. Dan untuk pendengar juga nanti bisa beratensi, mempunyai pertanyaan ataupun mempunyai hal yang ingin dikomentari atau untuk mengadukan ada permasalahan yang terjadi mungkin terkait dengan pembayaran pajak dan lain-lainnya. Silakan kami undang nanti di 081 1399 9790 di via WhatsApp dan juga di via telepon di 24644. Baik, saya mau ke Bapak Made Rai terlebih dahulu. Pak Made Rai, kalau kita berbicara tentang option PKB, BBNKB, dan PAD, ada kabar apa nih untuk masyarakat Buleleng di bulan Juni ini Bapak? Silakan. Ya, terima kasih. Selamat pagi pemirsa RRI semuanya. Dapat kami sampaikan untuk di bulan Juni ini dan juga sebelumnya, kami di Samsat Buleleng kita ada 3 unit organisasi yang di sana. Pertama itu dari kepolisian, Bapenda, dan Jasara Harja. Kami di sana bersinergi semua untuk melayani masyarakat dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor.
di mana dengan Undang-Undang tahun 2022 nomor 1 itu tentang HKPD, itu ada pembagian option Ya. yang diamanatkan, di mana dari pembayaran pajak kendaraan bermotor Kabupaten Buleleng mendapatkan 66%. Begitu dia bayar kewajibannya membayar pajak kendaraan motor, begitu dibayar langsung kabupaten mendapatkan 66%. Ya. Contohnya kalau dia bayar 1 juta, berarti 660 dia sudah dapat langsung. Real time dia pada saat pembayaran itu. Oke. Dan dana itu nanti akan dipergunakan untuk kabupaten, untuk prasarana di Kabupaten Buleleng. Itu nanti akan dimasukkan ke dalam kegiatan-kegiatan yang ada di Kabupaten Buleleng. Dapat kami sampaikan juga, kami di Samsat mempunyai 7 kantor, yaitu kantor Induk yang di Bakti Sraga, ada kantor Samsat Pembantu di Seririt, Ya. terus ada gerai Samsat Kubu Tambahan, ada Samsat Link Tejagula di daerah timur, ada Samsat MPP di MPP Buleleng di Pasar Banyuasri. Ya. Dan layanan itu sudah bisa pakai non tunai dan tunai. Tapi diharapkan ke depan semuanya pakai non tunai. Itu bisa melalui e-Samsat, FAS, QRIS dan Sinyal. Kami juga bekerja sama dengan kemitraan Samsat, yaitu LPD dan BUMDes di desa. Ya. Nah, untuk layanan Samsat kendaraan motor itu kami juga punya Samsat Kerti. Itu Samsat yang datang langsung ke rumah-rumah penduduk untuk proses pembayaran pajak kendaraan motornya. Juga ada Samsat Keliling yang tiap hari itu berubah jadwalnya. Ya. Bisa dilihat di webnya Samsat Buleleng. Terus di MPP itu di lantai 3, masyarakat wajib pajak ke sana datang dengan membawa persyaratan yang telah sesuai. Itu prosesnya sangat cepat sekali, sekitar 2-3 menit sudah selesai. Begitu juga di drive-thru, itu sangat cepat sekali, dan besar harapan kami untuk kedepannya agar masyarakat Buleleng memenuhi kewajiban untuk membayar pajak. Karena dengan membayar pajak itu pemerintah Kabupaten Buleleng bisa memperbaikilah sarana prasarana yang ada di Kabupaten Buleleng. Karena dengan option itu 66% sudah masuk ke kas daerah masing-masing. Ya. Baik. Terima kasih Pak Made untuk penjelasannya. Begitu, saya mau ke Bu Erna. Bu Erna, kalau untuk saat ini begitu di Kabupaten Buleleng, bagaimana untuk pembayaran pajak begitu untuk di Jasara Harja? Terima kasih Mbak Rizka. Terkait dengan pembayaran pajak, sistemnya masih sama seperti dahulu, karena pembayaran SWD KLLJ dan PKB itu kan sudah melalui satu sistem ya, melalui sistem. Nah, dengan adanya option ini tentunya berpengaruh terhadap Jasara Harja ya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Di mana option ini kan merupakan tambahan pungutan dari pajak kendaraan bermotor yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD ya, hubungan keuangan pemerintah pusat dan daerah. Nah, dengan adanya option ini kita bisa berkolaborasi dengan pemerintah kabupaten kota dalam meningkatkan kepatuhan terhadap pembayaran pajak di wilayah Kabupaten Buleleng. Artinya option ini juga sangat bermanfaat untuk masyarakat ya Bu Erna ya? Ya, yang harus dimanfaatkan juga dalam waktu ini. Betul, option ini adalah manfaatnya karena option yang dialokasikan ke pemerintah kabupaten kota itu bisa dimanfaatkan sebagai PAD, meningkatkan PAD pemerintah Kabupaten Buleleng. Oke, baik. Sebelum saya ke Pak Gusti, saya mau kembali ke Pak Komang Agus Harmawan dulu.
Bapak ini kalau melihat situasi di Kabupaten Buleleng, apakah memang masih harus ditekankan sekali ini untuk tunggakan pajak misalnya begitu yang ada hingga dengan saat ini? Selamat pagi, terima kasih Bu Rizka. Jadi pemirsa RRI Pro 1 Singaraja juga kami ingin menjelaskan. Jadi kami dari pihak kepolisian dalam hal ini saya mewakili Bapak Kasat Lantas Polres Buleleng sangat mendukung adanya option pajak PKB yang diatur dalam Pergub nomor 30 tahun 2024 dan mengacu juga dengan Undang-Undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik. Jadi itu dapat meringankan beban masyarakat. Jadi bisa kita mengurangi beban masyarakat, mendorong tingkat keperluan masyarakat untuk melakukan bayaran pajak. Di samping itu juga kita dapat mewujudkan akurasi data kepemilikan kendaraan bermotor. Terima kasih. Ya, baik. Untuk saat ini data yang belum atau menunggak pembayaran pajak ini dari data pihak kepolisian bagaimana, Pak? Jadi kami bersinergi dengan pihak Bapenda. Jadi data sudah akurat, jadi sudah lengkap terdata di pihak Bapenda. Jadi kami selalu koordinasi setiap saat. Terima kasih, Bu. Ya, baik, terima kasih. Kita ke Pak Gusti. Pak Gusti, melihat dari adanya option ini begitu kemudian kontribusinya pajak untuk pembangunan daerah dan PAD kan sangat besar begitu. Untuk data penerimaan pajak di Buleleng itu bagaimana, Pak, situasinya? Baik, terima kasih. Dapat kami sampaikan juga kepada seluruh pemirsa dan masyarakat Buleleng bahwa salah satu upaya kami di pemerintah Kabupaten Buleleng di dalam meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah di Kabupaten Buleleng, salah satunya ada melalui option. Maka kami di BPKPD bersinergi juga dengan rekan-rekan baik di UPTD Samsat, kemudian di Jasa Raja maupun kepolisian, bagaimana agar penerimaan dari option ini dapat kita optimalkan. Karena salah satunya adalah bagaimana realisasi target yang sudah ditetapkan itu dapat direalisasikan. Nah, sebagai gambaran umum bahwa sesuai dengan target PAD kita, Mbak Rizka, di tahun 2025 ini sampai dengan minggu ketiga ya di bulan Juni ini, dari target 696 miliar target PAD itu capaiannya sudah di kisaran 52% atau di atas 300 miliar. Nah, khusus penerimaan kita di sisi option PKB BBNKB sesuai dengan target pelimpahan dari pihak Provinsi Bali itu sebesar 128 miliar itu sampai dengan saat ini realisasinya sudah di angka 44 miliar atau di 34%. Nah, inilah kedepannya kita perlu terus usahakan sinergikan seperti yang disampaikan tadi bahwa semenjak lahirnya Undang-Undang 1 kemudian sudah ditindaklanjuti dengan turunannya berupa Perda, kemudian berupa Perbup, kami di Kabupaten Buleleng juga sudah melakukan penyusunan kesepakatan bersama baik PKS dengan pihak Provinsi Bali bagaimana sinergi ini dapat terlaksana secara optimal ya itu, sehingga nanti dukungan baik dari sarana prasarana kemudian kegiatan yang kita lakukan dalam upaya untuk meningkatkan capaian realisasi penerimaan dari option PKB BBNKB ini. Oke, baik. Dengan data tersebut untuk penerimaan pajak itu 34%. 34% dari 100% kan memang PR-nya masih banyak begitu ya, Pak ya. Cukup berat, tapi kita selalu optimis. Sisa waktu ke depan ini kita terus bergerak. Salah satunya adalah kegiatan yang kita lakukan saat ini, bagaimana sehingga masyarakat bisa mengetahui seperti apa yang disampaikan tadi, bahwa 66% dari pajak kendaraan yang dibayarkan itu sudah langsung masuk ke pemerintah daerah. Nah, karena selama ini kan mungkin masyarakat masih belum memahami terkait dengan perubahan regulasi ini, karena kalau peraturan atau aturan yang terdahulu kan sifatnya adalah bagi hasil. Sekarang dengan lahirnya Undang-Undang 1 ini otomatis langsung. Jadi kabupaten langsung menerima 66% dari pajak yang dibayarkan oleh masyarakat. Oke, baik. Ini menarik ya, Pak, kalau berbicara tentang kontribusi kepada daerah begitu dengan adanya option ini dan PR yang tentunya kita tahu bersama
masih berat untuk bisa dicapai hingga 100% di tahun ini. Saya mau kembali ke Pak Rai. Pak Rai melihat kondisi ini begitu, bagaimana mengoptimalkan dengan adanya regulasi baru ini untuk bisa meningkatkan penerimaan pajak untuk kontribusi kepada daerah dan juga memaksimalkan untuk mereka-mereka yang memang mungkin sekarang masih terhambat untuk membayar pajak. Silakan Pak Rai. Terima kasih. Untuk kedepannya dengan Pergub 30 itu sudah diberikan keringanan sekali untuk wajib pajak, di mana keringanan itu sekarang untuk biaya balik nama kendaraan, untuk kendaraan bekas khususnya itu sudah digratiskan, tidak kena biaya apapun sekarang. Hanya untuk STNK, buku PKB itu masih berbayar. Dan pajak progresif juga tidak ada. Yang dulunya warganya punya kendaraan 1, 2 dan 3 dulu, yang kedua itu kena pajak progresif. Sekarang sudah tidak kena lagi. Kan masyarakat boleh banyak punya kendaraan. Itu. Terus diharapkan juga masyarakat untuk membalik namakan kendaraannya yang di luar Kabupaten Buleleng, supaya kendaraan itu posisinya semua terdaftar di Kabupaten Buleleng. Karena dengan begitu akan mendukung PAD sesuai dengan Undang Nomor 1 itu tersebut, sehingga PAD Kabupaten jadi meningkat. Baik. Juga untuk denda pajak, kalau dulu kenanya terlambat 1 hari sudah kena setahun. Sedangkan sekarang itu per bulan. 1 bulan itu kenanya sekarang 1%. Itu sudah meringan sekali untuk wajib pajak dan pajak ini. Baik. Dengan adanya kemudahan ini kita harapkan semoga nanti capaiannya bisa lebih tinggi dan kesadaran masyarakat membayar pajak lebih tinggi begitu ya Pak Raya. Saya mau ke Bu Erna kembali. Bu Erna, kalau melihat situasi ini yang menjadi catatan dari Jasara Harja terkait dengan tagihan pajak kendaraan ini apa Bu Erna? Kalau dari sisi Jasara Harja ini kita kan satu atap atap, tentunya kalau nunggak di PKB juga ada tunggakan di Jasara Harja karena pembayarannya kan melalui sistem. Nah, untuk di Jasara Harja sendiri kan tidak ada perubahan yang terkait dengan tarif maupun denda. Kalau denda memang kita sudah pro rata, tidak lagi seperti dulu denda sehari itu 100.000 sesuai dengan sama dengan setahun, tapi sekarang pro rata. Nah, dengan kaitannya dengan kita adalah apabila dengan keringanan yang diberikan sesuai dengan Pergub nomor 30 itu, tentunya dampaknya kan sangat signifikan ya terhadap Jasara Harja. Karena apa? Keringanan itu kan dapat meningkatkan pendapatan PKB. Tentunya dengan masyarakat melakukan pembayaran PKB, otomatis melakukan pembayaran SWD KLLJ karena itu sudah merupakan satu sistem, satu paket seperti itu sih. Baik. Dengan adanya keringanan-keringanan ini untuk manfaat yang didapatkan oleh masyarakat apakah berkurang dari Jasara Harja atau ada penyesuaian Bu Erna? Nah, dengan adanya Pergub nomor 30 ini kita tidak ada pengurangan manfaat kepada masyarakat, tidak. Manfaat masyarakat itu masih sama. Jadi masyarakat yang mengalami kecelakaan tetap mendapatkan santunan daripada Jasara Harja karena itu merupakan hak daripada masyarakat. Untuk proporsinya sama sebelum dan sesudah adanya keringanan ini Bu Erna? Porsinya masih sama, santunan untuk meninggal dunia, perawatan masih sama dengan dulu. Baik. Jadi memang masyarakat tidak dirugikan begitu ya dengan adanya, malah justru diringankan begitu ya. Jadi kita upayakan bersama-sama untuk dapat juga ikut andil dalam membangun daerah dengan bayar pajak tepat waktu. Saya kembali ke Pak Agus. Pak Agus, ini kalau melihat adanya keringanan, kemudian adanya beberapa program-program untuk bisa meningkatkan penerimaan pajak daerah begitu, dari pihak kepolisian seperti apa melihat banyaknya PR ini Pak? Apakah memang ada upaya-upaya preventif atau upaya-upaya yang dilakukan lebih agresif begitu untuk bisa menegakkan untuk tetap wajib pajak ini membayar pajak kendaraan bermotornya? Baik, terima kasih Bu Rizka. Jadi dari pihak kepolisian, khususnya Kepolisian Polres Buleleng, sangat mengapresiasi dengan adanya Pergub 30 2024. Jadi di sana dapat kita membantu keringanan masyarakat untuk pembayaran pajak. Jadi kita juga memancing pada masyarakat untuk antusias melakukan pembayaran pajak tepat waktu.
Jadi di sana juga ada jasara harja bisa tercover juga. Mungkin ada yang laka gitu, bisa di sana kita di pungutan SWD KLLJ namanya. Jadi dalam hal ini dari Satuan Lalu Lintas Polres Buleleng, kepolisian juga sangat mendukung dan mengapresiasi kebijakan program apapun yang dianjurkan oleh pihak gubernur maupun daerah kabupaten. Terima kasih. Kalau untuk penertibannya, Bapak, apakah memang dilakukan? Kami dari pihak kepolisian juga mempunyai kiat-kiat, mungkin nanti diupayakan diadakan razia gabungan untuk memancing masyarakat juga untuk melakukan pembayaran pajak tepat waktu. Oke. Terima kasih. Baik, dan itu salah satu upaya yang terus diagresifkan begitu ya Pak ya, untuk bisa mendorong masyarakat membayar pajak tepat waktu. Kembali ke Pak Gusti. Kalau melihat berbagai kiat-kiat yang sudah dilakukan nih oleh pihak-pihak terkait, kalau untuk dari pemerintah daerah sendiri bagaimana kemudian mendorong agar capaian-capaian penerimaan pajak ini meningkat dari yang 34% paling tidak 50% begitu Pak? Baik. Nah, seperti apa yang sudah disampaikan bahwa pada awal tahun kemarin kita sudah melakukan penandatanganan perjanjian kerjasama dengan pihak Provinsi Bali. Itu sudah diatur terkait dengan kegiatan apa yang bisa dilaksanakan baik oleh pemerintah provinsi maupun kabupaten kota di dalam mendukung capaian realisasi penerimaan option PKB BPNKB ini. Itu baik dalam sisi pertukaran data. Jadi kami di pemerintah Kabupaten Buleleng bisa mengakses langsung terkait dengan data tunggakan kendaraan bermotor. Dengan kita bisa mengakses data tunggakan itu, maka kami di pemerintah Kabupaten Buleleng sesuai dengan personil kami yang ada ikut bersama-sama melakukan upaya kegiatan misalkan door to door untuk menyampaikan, menghimbau kepada masyarakat yang belum melakukan belum melakukan nyamsat kendaraan bermotornya. Kemudian yang selanjutnya adalah tadi pengawasan. Nah, kita juga seperti apa yang disampaikan tadi oleh pihak kepolisian, kita juga sudah bersama-sama melakukan kegiatan razia gabungan di dalam upaya untuk menghimbau juga menertibkan agar para pemilik kendaraan juga bisa melakukan kewajiban perpajakannya. Kemudian dukungan dalam bentuk sarana prasarana juga kita dukung dalam kegiatan ini, kemudian termasuk di dalam peningkatan SDM. Kita juga perlu banyak belajar dengan rekan-rekan kita di provinsi, karena kan bagi kami di kabupaten kota bahwa pajak PKB BPNKB ini kan merupakan hal baru karena berbeda dengan pajak daerah yang kami kelola. Nah, inilah SDM kami terus tingkatkan, kemudian dengan terus belajar bersinergi dengan rekan-rekan di kabupaten dengan di provinsi Bali, sehingga nanti harapannya capaian ini dapat maksimal di akhir tahun, minimal di atas 90% lah harapannya. Iya, baik, minimal di sekitaran angka 90% begitu. Kami undang pendengar juga untuk yang memiliki pertanyaan terkait dengan option pajak ini yang diberikan oleh pemerintah daerah terkait dengan peraturan gubernur terbaru, yaitu option PKB, BBNKB dan PAD. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung mendengar, kami undang atensi Anda di 081 139999790 dan juga di via teleponnya di 24644. Mungkin untuk Anda yang mempunyai pertanyaan terkait dengan pajak kendaraan bermotor atau mungkin memiliki kendala pada saat pembayaran pajak kendaraan bermotor, atau mungkin ada persepsi yang ingin Anda tanyakan begitu agar tidak salah mengartikan dengan adanya option ini akan seperti apa sebagai pemilik kendaraan dan lain-lainnya. Kami undang atensi Anda pendengar di 081 139999790 di via WhatsApp dan juga di 24644 hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah nanti untuk 3 penelpon. Kita buka di 24644. Kita masih bersama dengan keempat narasumber kita yang sudah hadir di studio Pro 1 RRI Singaraja bersama dengan Bapak Kepala UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah di Kabupaten Buleleng, Bapak Imade Rai Arta SEMM, dan juga ada Bapak Kabid Penagihan Pajak Daerah BPKPD Buleleng, Bapak Gusti Putu Sudiana SEMAP, serta Bapak Kepala Unit Regiden Polres Buleleng Ibda Komang Agus Hermawan SH
dan Ibu Luhmade Ernayani dari PT Jasar Harja Cabang Singaraja. Kami nantikan untuk atensi Anda pendengar di 24644. Silakan untuk Anda yang akan bergabung ingin menanyakan proses pembayaran pajak seperti apa dan keringanan apa yang bisa didapatkan lagi. Kita nantikan hingga pukul 10 nanti. Kita akan kembali setelah jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Singaraja, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi, dan inspirasi. Pro 1. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI hadir setiap Senin dan Jumat dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 pagi. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui line telepon 0362 24644 atau WhatsApp 0811 399 9790 dan media sosial RRI Singaraja. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja, kanal informasi dan inspirasi. Kita sapa pendengar dulu ya, yang sudah bergabung dalam dialog Hai Balik Ken di via WhatsApp. Selamat pagi. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi Bapak. Baik, terputus ya tampaknya ya. Silakan untuk Anda yang akan bergabung kembali. Kita masih buka di 24644 untuk 3 orang penelpon dan juga di via WhatsApp di 081 1399 9790. Kita masih berbicara terkait dengan opsi pajak yang diberlakukan berdasarkan peraturan gubernur terbaru ya, yaitu terkait dengan opsi pajak PKB, BPNKB dan PAD ya. Untuk kali ini kita masih juga bersama dengan keempat narasumber. Silakan untuk Anda yang mempunyai pertanyaan, kita akan bacakan satu persatu dan nanti akan langsung ditanggapi oleh narasumber yang sudah hadir di studio Pro 1 RRI Singaraja. Kita bacakan dulu WhatsApp yang sudah masuk. Bapak Om Swastiastu, selamat pagi untuk Dane gitu ya, Pak Dane yang ada di sekitar Jalan Gajah Mada, ingin bertanya bagaimana kita mengetahui tunggakan pajak yang kita miliki, karena saya juga kurang tahu. Saya mempunyai beberapa kendaraan bermotor dan sudah kami jual begitu. Saya takutnya memang tidak dibayarkan pajaknya dan itu atas nama saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Danu di Gajah Mada. Kemudian juga selamat pagi juga untuk Ibu Ketut ya, Ibu Ketut Dina yang juga ikut bergabung. Selamat pagi kami ucapkan. Bisa langsung bertanya Ibu, bisa langsung menghubungi kami tentunya di via telepon ataupun di via WhatsApp. Nah, mungkin kita tanggapi dulu tadi ada pertanyaan dari Pak Dana ini untuk mengetahui bagaimana tunggakan pajak begitu kendaraan yang atas nama beliau tapi kendaraannya sudah tidak dimiliki lagi oleh beliau. Silakan mungkin dari Pak Rai, silakan Bapak. Terima kasih. Terima kasih kepada penanya terkait dengan kendaraan yang sudah terjual. Kami mengharapkan kepada warga Buleleng, bila kendaraan yang sudah terjual untuk melaporkan ke Samsat, sehingga datanya bisa
bisa kasih keterangan bahwa tidak dimiliki lagi, sehingga tidak akan dicari lagi ke rumahnya untuk didata. Dan itu akan mendukung sekali untuk peremajaan data kita di Samsat Buleleng. Oke, melaporkannya langsung ke Samsat ya Pak? Samsat, ya. Oke, baik. Apa saja Pak mungkin yang dibawa untuk kelengkapan dokumennya? Kelengkapan dokumen itu kelengkapan kendaraan yaitu STNK, BPKB dan KTP. Di sana nanti akan dimasukkan datanya bahwa kendaraan yang dimiliki sudah terjual itu. Akan, walaupun misalnya yang membeli belum membalik nama, itu masih bisa dilakukan untuk pelaporan nih Kak? Masih. Oke, baik Pak Dana sudah ditanggapi Bu. Ernayani ingin menambahkan, silakan dari Jasara Harja mungkin seperti apa Bu? Kalau dari Jasara Harja kan karena kita sudah satu sistem ya, tentunya apa tadi yang disampaikan oleh Pak KUPT, kemudian nanti terkait dengan pertanyaannya kan untuk mengetahui tunggakan bagaimana caranya. Nah itu mungkin bisa dicek langsung di kantor Samsat atau melalui aplikasi-aplikasi yang sudah disediakan oleh KUPT oleh UPT PPRD Kabupaten Buleleng. Oke, baik. Ada aplikasinya begitu ya. Pak Gusti ingin menambahkan? Silakan. Sudah cukup mungkin. Oke. Pak Made, silakan. Baik, terima kasih Bu Rizka. Jadi khususnya Pak Dana dan masyarakat Buleleng, seandainya masyarakat Buleleng yang punya kendaraan atas nama sendiri sudah diperjualbelikan, diharapkan untuk segera melaporkan ke pihak Samsat. Di sana juga kita membantu untuk kepolisian untuk pemutakhiran data. Jadi kendaraan Bapak udah terjual, otomatis yang membeli harus balik nama. Jadi suatu saat ada kegiatan apa tidak menghubungi pihak atas nama yang lama. Terima kasih. Oke, baik. Ini penting sekali ya. Kenapa harus memang dilaporkan dan juga harus dibalik nama dengan cepat begitu agar tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Kita sapa dulu pendengar di 24644. Sudah ada yang bergabung. Pak Nyoman Sudarsana, selamat pagi Pak. Selamat pagi Mbak Rizka, RRI Singaraja. Silakan Pak Nyoman Sudarsana, ada yang ingin disampaikan Bapak terkait dengan pajak kendaraan bermotor dan kontribusinya untuk PAD daerah. Silakan Pak Nyoman. Ya. Selamat pagi, Om Swastiastu, Bapak-bapak. Om Swastiastu. Terus keempat narasumber ya. Terima kasih atas informasinya, atas kehadirannya terkait dengan keringanan pajak, yaitu yang tertuang dalam Pergub nomor 30 tahun 2004. Di sini kami sudah mendengarkan tadi, itu sangat baik sekali di mana dengan situasi ekonomi sekarang ini, pemerintah Provinsi Bali dapat membantu meringankan pajak kendaraan semuanya. Di mana di sini kami ada pertanyaan pada Bapak. Yang pertama, mohon diulangi keringanan pajak yang dapat meringankan masyarakat saat ini. Ya. Yang kedua sangat menarik sekali terkait dengan biaya balik nama gratis. Ini kami sudah sering kami sampaikan dalam dialog interaktif, di mana masyarakat banyak mengalami kesulitan di dalam mengurus biaya balik nama kendaraannya. Dan juga kami lihat di Buleleng ini banyak kendaraan di luar Buleleng. Ini perlu dibalik nama. Dan pada kesempatan ini sangat baik sekali, masyarakat dapat sangat terbantu sekali. Pertanyaan kami di sini, bagaimana syarat administrasi untuk balik nama kendaraan tersebut? Itu saja kami sampaikan. Ya, baik. Mudah-mudahan dengan program ini masyarakat dapat disupport, dapat melaksanakan pembayaran pajaknya dengan teratur. Sekian, terima kasih kurang lebihnya. Terima kasih Pak Nyoman Sudarsana di Bakti Seraga atas atensinya. Begitu, sudah ada beberapa poin yang kita catat begitu Pak Nyoman, nanti akan ditanggapi oleh narasumbernya langsung. Kita akan sapa kembali pendengar yang akan bergabung kembali di 24644. Silakan untuk Anda yang akan bergabung di 081 1399 9790 juga bisa untuk Anda ikut beratensi di via telepon kami. Selamat pagi RRI.
Selamat pagi. Selamat pagi Bapak. Astawa dari Bungkulan. Iya, Pak Astawa dari Bungkulan. Silakan Pak Astawa, ada yang ingin disampaikan terkait dengan pajak dan kontribusi terhadap daerah? Begini. Yang menyikir dari Presiden Prabowo Ya. adalah apapun, apalagi korupsi harus diberantas. Politik yang bagi pemilih-pemilih yang sudah berturut-turut nggak bayar itu ya, itu harus tidak tegas, jangan dikasih kebijaksanaan, karena itu merusak tanaman kehidupan. Nanti bisa menjadi contoh, setiap tahun, setiap 2 tahun dibebaskan. Nah, ini akan mengurangi kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Di samping itu, laju pemerintahan kita untuk melaksanakan suatu pembangunan itu akan sama. Itu harapan daripada pemerintah dan harapan daripada masyarakat. Iya, Pak Astawa, ini terkait dengan perpajakan, ada atensinya terkait dengan itu, Bapak? Nah itu sudah yang mengharapkan kalau bisa kan gitu tegaslah kepada wajib pajak agar dia betul-betul membayar pajak. Dan di samping itu saya harapkan bagi masyarakat yang STNK-nya atau pemiliknya dari Jawa kemari, terus dari berbulan-bulan atau bertahun-tahun nggak pernah bayar pajak, di pusat juga nggak pernah, di daerah juga pernah. Padahal dia merusak jalan di Kabupaten Buleleng. Itu sebenarnya harus ditegaskan bahwa data-data kendaraan yang dari luar daerah belum dibalik namakan, itu harus diproses dengan tegas. Baik. Terima kasih Om, Santi Om. Baik, terima kasih Pak Astawa, luar biasa ini kepeduliannya terhadap Kabupaten Buleleng dan terhadap daerah begitu ya, untuk tegas pihak-pihak terkait. Baik, terima kasih untuk Pak Astawa. Satu penelpon lagi sebelum kita tanggapi di 24644 maupun di via WhatsApp 08113999790 ya. Kami nantikan untuk atensi Anda. Namun jika memang belum ada yang beratensi, kita akan tanggapi dulu ini kedua penelpon kita yang sudah menyampaikan atensinya. Tadi ada Pak Nyoman Sudarsana di Bakti Sraga, ini terkait dengan keringanan pajak. Bisa mungkin di stretching lagi untuk masyarakat yang mungkin baru mendengarkan, ataupun yang kedua itu pertanyaan terkait dengan berapa biaya balik nama, dan keresahan beliau itu terkait dengan masih banyak kendaraan-kendaraan yang bernomor polisi luar dari Bali begitu, masih bisa lalu lalang di Kabupaten Buleleng. Dan juga yang terakhir itu bagaimana syarat administrasi untuk balik nama. Nah, bisa langsung ditanggapi dulu untuk Pak Rai, nanti akan ditambahkan oleh narasumber lainnya. Silakan Bapak. Terima kasih Pak Nyoman Sudarsana yang telah ikut dalam interaktif ini. Bisa kami jelaskan terkait dengan Peraturan Gubernur Bali nomor 30 tahun 2024. Itu tentang pemberian keringanan dan atau pengurangan terhadap pokok pajak kendaraan bermotor dan biaya balik nama kendaraan bermotor. Itu sudah mulai berlaku tanggal 5 Januari 2025. Ya. Itu untuk keringanan yang diberikan itu untuk biaya balik nama kendaraan, di sini kendaraan yang second atau yang membeli pihak kedua. Ya. Itu sudah bebas balik nama. Dan juga untuk pajak progresif itu sudah tidak ada lagi sekarang. Masyarakat boleh memiliki kendaraan lebih dari satu, tidak kena lagi pajak progresif. Dan keringanan denda itu sekarang dendanya per bulan. Ya. Yang dulu kalau terlambat sehari dendanya setahun. Sekarang per bulan. Sehingga masyarakat kalau dia lupa 1 bulan itu akan kena denda hanya 1%. Kalau 2 bulan 2% gitu. Ya. Untuk kendaraan luar Bali, kami juga sudah melakukan operasi gabungan dengan pihak kepolisian. Kami juga sudah mendata dan kami kedepannya akan mencari
lagi sesuai dengan data yang kami dapat untuk mengimbau agar kendaraan yang luar Bali yang masuk ke Bali dalam jangka waktu 3 bulan sudah melakukan balik nama. Karena dengan balik nama yang gratis sekarang itu sangat mudah sekali, sehingga ikut jadinya membangun jalan-jalan di Provinsi Bali ini. Kemudian tadi ada syarat administrasinya apa saja, Bapak? Untuk syarat administrasinya mungkin nanti dijelaskan dari pihak polisian yang juga sinergi dengan kita. Iya, Ya. baik. Mungkin langsung ditanggapi tadi Pak Astawa terkait dengan ketegasan dari pihak-pihak terkait untuk bisa tertib pajak, Bapak. Bagaimana tanggapannya? Untuk masyarakat, ya kami di sini sudah bekerja sama dengan camat, dengan kepala desa, lurah, dan sampai kepala dusun. Itu kami sudah sampaikan datanya ke masyarakat aparat terbawah, sehingga aparat terbawah itu nanti akan bisa mengimbau warganya untuk membayar pajak. Mudah-mudahan ada solusi ke depannya bagi masyarakat yang tidak membayar pajak. Mungkin ada sanksi di desanya. Itu baru wacana kami. Mudah-mudahan di desa bisa menyelesaikan sehingga tunggakan kami itu bisa dapat terrealisasi. Dan kesadaran masyarakat terbangun jadinya untuk membangun daerahnya sendiri. Ya, baik. Pak Rai, terima kasih atas tanggapannya. Bu Ermayani, silakan bisa memberikan tanggapan dari kedua penelpon kita, Pak Nyoman Sudarsana dan Pak Astawa. Silakan. Baik, terima kasih kepada Bapak Sudarsana terkait dengan kebijakan Pergub nomor 30 tahun 2024. Tentunya ini dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Buleleng. Tadi sudah dijelaskan juga oleh Pak KUPT. Nah, terkait dengan kendaraan yang sudah dijual, tentunya harus dilaporkan ke kantor Samsat, dilaporkan kemudian diarahkan untuk melakukan balik nama. Nah, untuk terkait dengan persyaratan untuk melakukan balik nama nanti akan dijelaskan oleh rekan kami dari pihak kepolisian. Baik. Nah, untuk Bapak Astawa di Bungkulan, matur suksema niki atas pemahaman yang sudah diberikan. Ini merupakan motivasi kami ya, karena masyarakat sudah memahami, mulai paham akan pentingnya pembayaran pajak kendaraan bermotor. Ya. Jadi kita masyarakat Buleleng, mari kita membangun Buleleng dengan membayar pajak kendaraan bermotor. Baik, terima kasih Bu Erna atas tanggapannya. Pak Agus, silakan bisa memberikan tanggapan, Pak, dari kedua penelpon kita. Baik, terima kasih dan Pak Nyoman Sudarsana dari Partai Seraya atas pertanyaannya terkait syarat administrasi untuk melakukan balik nama kendaraan bermotor. Jadi untuk persyaratan yang harus dipenuhi untuk proses balik nama kendaraan bermotor yaitu 1. KTP pemilik, dalam hal ini pemilik kendaraan langsung. Yang kedua, STNK asli. Yang ketiga, BPKB asli. Yang keempat, cek fisik kendaraan. Jadi kendaraan wajib hadir untuk dilaksanakan pengecekan di cek fisik kendaraan di Samsat. Dan yang kelima, kwitansi jual beli dan materai 10.000. Mungkin demikian Bu yang bisa kami tanggapi untuk syarat dari proses balik nama. Terima kasih Pak Agus atas tanggapannya. Pak Gusti bisa menambahkan apa yang memang menjadi concern dari kedua penelpon kita tadi. Silakan Pak Gusti. Baik, nggih. Suksema titiang sampaikan kepada Pak Nyoman Sudarsana sareng Pak Astawa, artinya luar biasa kepeduliannya terhadap Kabupaten Buleleng ini. Yang harapkan memang sudah melaksanakan kewajibannya di dalam membayar pajak. Mungkin yang tiang tambahkan adalah benar sekali, artinya pada saat kita memanfaatkan jalan di Kabupaten Buleleng, seyogianya lah agar kendaraannya terdaftar di Kabupaten Buleleng. Karena kan kenapa seperti nike? Karena pada saat terdaftar kendaraannya di Kabupaten Buleleng, tentu pajaknya akan masuk ke pemerintah Kabupaten Buleleng. Pada saat pajaknya masuk ke pemerintah Kabupaten Buleleng, tentu nanti akan digunakan seperti tadi untuk melaksanakan pembangunan pemeliharaan jalan, kemudian sehingga nanti dan jalannya ingin mulus sedikit tapi bayar pajaknya tidak di Kabupaten Buleleng. Kan Kenten kami sangat mengapresiasi sekali dan mengharapkan kesadaran masyarakat
untuk ikut berpartisipasi yang tadi misalkan syaratnya sudah dipermudah, biayanya sudah diperingan, ngiring mungkin Kenten agar bisa mendaftarkan kendaraan yang masih berplat luar Bali, apalagi niki yang sudah memang berdomisili kemudian bekerja atau menetap di Kabupaten Buleleng, ngiring segera untuk di Kenten dibalik nama kendaraannya, karena kan kemudahan-kemudahan sudah disampaikan tadi. Kenten mungkin itu yang bisa kami tanggapi. Baik, terima kasih Pak Gusti atas tanggapannya. Dan kita terima satu penelpon lagi dari Pak Narte Ariante yang sudah bergabung di via WhatsApp ya. Selamat pagi Pak Narte. Selamat pagi Pak Narte. Selamat pagi, Om Swastiastu. Pak Narte Ariante, silakan Pak Narte, ada yang ingin disampaikan terkait dengan pajak kendaraan bermotor dan juga kontribusi terhadap pemerintah daerah atau pendapatan asli daerah. Ya, baik, terima kasih. Beberapa periode lalu saya pernah mendengar bahwa dari Pak Sekda bahwa 75% dari hasil pajak kendaraan itu masuk ke kas daerah kan dia. Sehingga ini angin segar, asal seperti tadi jelaskan BPKB atau sudah balik nama kendaraan yang belum plat Buleleng menjadi plat Buleleng. Kalau dia bayar pajak di sini tapi platnya masih luar Buleleng, masuk ke kas sesuai dengan plat kendaraan itu. Jadi saya salut bahwa ini harus diwujudkan, jangan hanya retorika aja. Infrastruktur kalau sudah masuk anggarannya 1 tahun atau berapa tahun diumumkan. Jalan-jalan ini akan diperbaiki, tidak lama-lama bertahun-tahun. Ya, baik. Buktinya 90% misalnya sudah bayar pajak dari masyarakat pemilik kendaraan, jangan di-split ke tempat lain untuk membangun kendaraan karena itu pajak kendaraan. Baik. Nah, itu yang harapan masyarakat semuanya. Kemudian teknis pembayaran di Samsat, Pak, membludak Pak, coba dipantau di tiap hari. Ya. Sekarang sistem digital bisakah disebarkan atau apa namanya ke desa camat dengan sistem digital ini? Baik. Sehingga masyarakat tidak ke Samsat, kantor Samsat. Ya. Malah ada banyak calo pembayaran ini. Sering saya jumpai orang bawa banyak sekali. Baik. Nah, terakhir untuk kepolisian STNK itu ada peraturan jangan diambil, ditahan karena belum bayar pajak. Itu tidak urusan, benarkah tidak urusan polisi. Baik. Sehingga jangan sampai masyarakat adik polisi ini nangkep saya nih, mobil dan sebagainya. Sekian, terima kasih Om. Baik, terima kasih Pak Narte Ariante ya atas concern dan atensinya. Saya mau ke Pak Gusti dulu yang menanggapi terkait dengan ada transparansi begitu kepada masyarakat berapa penerimaannya dan lini mana yang memang dapat diperbaiki dari kontribusi pajak yang sudah didapatkan oleh daerah. Nah, ini bagaimana Pak? Silakan. Baik, terima kasih Pak Narte, ini memang luar biasa. Ini tidak hanya di PKB, di pajak daerah pun kami juga sering mendapat saran masukan. Luar biasa beliau ini kepeduliannya terhadap Kabupaten Buleleng. Nah, seperti yang apa disampaikan bahwa terkait dengan transparansi akuntabilitas terkait penerimaan pajak option PKB BBNKB niki kami dengan pihak Provinsi Bali semenjak 5 Januari undang-undang memberikan kewenangan kami di daerah untuk ikut di dalam proses pemungutan ini, maka pihak Provinsi Bali sudah membangun suatu sistem. Jadi berapa yang berhasil dipungut atas pajak BKB BPKNKB per hari ini, kemudian berapa yang menjadi haknya Pemda, itu kita bisa pantau setiap hari dan real time. Nah, kemudian setelah kemudian dilakukan pemungutan, kemudian masuk ke kas daerah Kabupaten Buleleng juga
tersistem. Jadi sudah tidak ada lagi proses menggunakan sistem manual kami ya, sistem pencatatan, kemudian rekonnya juga kita sudah lakukan secara sistem, sehingga ini untuk menjaga transparansi, akuntabilitas itu biar memang betul-betul real kondisinya, real time. Kemudian yang tadi bahwa tentu di dalam proses nanti penjabarannya tentu nanti kan setiap program kegiatan itu kan sudah akan dituangkan di dalam APBD Kabupaten Buleleng. Nanti terkait dengan pemeliharaan peningkatan jalan tentu nanti akan dituangkan oleh rekan-rekan kita di Dinas PU. Mungkin kedepannya adalah betul sekali apa yang disampaikan oleh Pak Nate bahwa nanti kita akan berikan informasi seluas-luasnya bahwa misalkan ruas jalan ini diperbaiki dengan menggunakan sumber dananya adalah pajak option PKB BPNKB, sehingga masyarakat memang betul-betul tahu bahwa pajak yang kami bayarkan ke pemerintah memang betul-betul digunakan untuk peningkatan jalan. Kenten. Mungkin itu sukses sekali Niki Suhu Tiang Pak Nate atas masukannya. Terima kasih Pak Gusti. Mungkin itulah yang dinantikan oleh masyarakat begitu ya, untuk mendapatkan informasi yang terbuka terkait dengan transparansi penggunaan dana pajak ini. Saya mau ke Pak Rai, tadi disinggung juga terkait dengan apakah bisa sistem Samsat ini nantinya dibuat secara online, jadi tidak perlu lagi datang ke kantor pajak, hanya perlu menyelesaikan di tingkat desa misalnya. Silakan Pak Rai. Terima kasih Pak Narte. Baik sekali ini dukungannya telah kepada kami kantor Samsat. Untuk pelayanan kami di kantor Samsat itu kami sudah punya 5 kantor. Itu tersebar dari barat sampai ke timur. Itu di kantor Samsat Indo itu juga ada drive-thru. Itu proses untuk pengesahan yang tiap tahun itu hanya menghabiskan waktu 2 menit. Itu sangat cepat sekali. Begitu juga di MPP, itu juga sangat bagus sekali. Di kantor Seririt di daerah barat juga kami buka untuk pengesahan saja. Di timur juga ada 2. Untuk layanan untuk online itu masyarakat sudah bisa melalui M-Banking. Masyarakat tinggal membayar dengan memasukkan ID-nya di sana, KTP-nya, dan datang ke kantor Samsat untuk mengeprint notisnya bukti pembayaran tersebut dengan membawa persyaratan yang berlaku. Itu sudah khusus itu loketnya, sehingga dalam waktu 2 menit sudah selesai dia. Terus ada juga dengan pakai QRIS. Itu juga sudah kami lakukan. Dan untuk masyarakat yang jauh kami sudah siapkan Samsat Kerti. Itu langsung ke rumah masyarakat. Itu masyarakat tidak lagi ngantre dia ke kantor Samsat, dia langsung petugas kami datang ke rumahnya. Itu hanya untuk yang pengesahan yang tiap tahun. Karena untuk perpanjangan yang 5 tahun harus tetap ke kantor Samsat karena akan ada pengecekan fisik kendaraannya. Baik Pak Rai. Terima kasih Pak Rai. Ada tambahan lagi mungkin? Juga kami sudah menjadwalkan Samsat keliling. Itu tiap minggu sudah jalan. Kalau yang di kota itu tiap minggu di Car Free Day. Itu sudah sangat bagus sekali. Baik. Baik, terima kasih Pak Rai atas tanggapannya. Pak Agus, mungkin ada tambahan Pak, silakan. Baik Bu Rizka, terima kasih terkait dengan pertanyaan Pak Narte untuk terkait kepolisian masalah SNK diambil gitu Bu ya. Saya tanggapi dalam hal ini mungkin ketika kepolisian mengadakan operasi rahasia dari satu pengendara kemungkinan tidak mempunyai SIM, jadi SNK itu bisa diambil sebagai barang bukti Bu. Jadi kita tidak menahan, cuman kita bawa ke kantor dengan barang bukti. Dan mengharapkan juga kepada pelanggar untuk membayar pajak tepat waktu. Kemungkinan kalau SNK sudah tidak berlaku kembali, 5 tahun sudah habis masa berlakunya, kita pasti akan tahan Bu. Jadi biar bisa masyarakat pelanggar tersebut menyelesaikan pembayaran tunggakan pajaknya. Terima kasih. Terima kasih Pak Agus. Bu Erna, ada tambahan? Silakan. Terima kasih atas pertanyaan Pak Narte nih terkait dengan salah satunya adalah
bisakah samsat pembayaran pajak itu dilakukan secara digital. Iya. Nah, saat ini sudah dijelaskan tadi banyak sekali oleh Pak Kabid dari BPKPD, kemudian dari UPTD BPRD Buleleng, Pak dari Polri juga. Nah, terkait dengan pembayaran digital, sebenarnya masyarakat ini sudah kami itu sudah memiliki banyak aplikasi untuk memudahkan masyarakat dalam melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Nah, tentunya dalam hal ini masyarakat diajak untuk tertib. Jadi melakukan apabila kendaraan yang dibeli itu adalah kendaraan yang orang lain, wajib balik nama terlebih dahulu. Nah, kalau misalnya kendaraan tersebut sudah balik nama, tentunya untuk pembayaran bisa dilakukan secara digital. Itu karena selain melalui m-banking juga ada yang namanya samsat signal. Nah, itu bisa dilakukan dari manapun. Baik. Itu. Mungkin itu tambahannya. Terima kasih, Mbak. Baik, terima kasih Bu Erna. Apa yang disampaikan Bu Erna sekaligus penutup kebersamaan kita. Terima kasih untuk pendengar, ada Pak Ketut juga dari Busung Biu. Terima kasih untuk atensinya, tidak bisa kami bacakan karena waktu kita sudah mendekati pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Untuk Anda yang lain yang akan bergabung lagi, mungkin nanti di lain kesempatan kita masih akan berbincang terkait dengan ini bersama dengan narasumber-narasumber yang hadir. Pak Rai, terima kasih. Bu Erna, terima kasih. Pak Agus, terima kasih. Kemudian Pak Gusti juga terima kasih. Suksumeping banget sudah menyempatkan waktu untuk berbincang bersama dengan masyarakat Buleleng dan juga pendengar RRI. Akhirnya saya tutup untuk dialog Hai Bali Ken pada pagi hari ini. Tetaplah bersama kami pendengar untuk menyimak informasi-informasi lainnya hanya di Pro 1 RRI Singaraja, kanal informasi dan inspirasi. Saya Rizka Desiandra, selamat pagi. Halo RRI hadir setiap Senin dan Jumat dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 pagi. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui line telepon 0362 24644 atau WhatsApp 0811 399 9790 dan media sosial RRI Singaraja. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.